Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Saleha untuk episode nanti sore. Dimana di episode nanti sore, kita akan melihat bagaimana nantinya Dita yang akan bisa mengenali Tommy ya kawan-kawan. Nah, apakah ini adalah awal dari dibongkarnya makam Nando ya kawan-kawan setelah Dita melihat Tommy? Karena memang Tommy dan Nando itu benar-benar sangat mirip sekali. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Saleha dan juga Nando berjuang bersama untuk keluar dari hutan ya kawan-kawan. Karena memang pada saat itu Saleha sempat terdampar di sebuah hutan pasca mengalami kecelakaan akibat motor Saleha yang ternyata disabotase oleh pacarnya Citra ya kawan-kawan. Dan pada saat itu akhirnya Saleha dan juga Nando pun berhasil keluar dari hutan dengan menggunakan gerobak ya kawan-kawan. Dan mereka pun akhirnya juga numpang ke mobil pick up ya kawan-kawan. Dan mereka akhirnya berhasil untuk sampai ke rumah sakit tepat waktu sebelum Citra mencelakai Bu Linda. Ya, pada saat itu Citra menganggap bahwa Tommy dan juga Saleha itu sudah tidak ada, sehingga tidak ada lagi orang yang akan menyelamatkan Bu Linda. Citra akhirnya masuk ke kamar Bu Linda dengan membawa sebuah bantal ya kawan-kawan untuk membekap Bu Linda. Namun di detik-detik akhir sebelum Citra membekapkan bantal tersebut, ternyata Tommy dan juga Saleha pun datang ke sana. Hal itu membuat Citra benar-benar sangat shock dan terkejut ya kawan-kawan. Si Citra ini tak menyangka kalau Saleha dan juga Tommy ternyata masih hidup. Bahkan mereka saat ini berada tepat di hadapannya. Melihat semua kejadian itu, Tommy pun menjadi marah ya kawan-kawan dan melaporkan Citra ke pihak kepolisian dengan tuduhan percobaan pembunuhan. Hingga pada akhirnya Citra pun ditangkap oleh pihak kepolisian. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana di keesokan harinya Tommy atau Nando terlihat datang ke rumah Saleha ya kawan-kawan untuk menemui Saleha. Di sana Tommy memberikan sebuah bingkisan kepada Saleha yang isinya adalah buah-buahan untuk Saleha. Saat itu Saleha pun menerima buah-buahan tersebut ya kawan-kawan. Namun tiba-tiba Tommy atau Nando kelilipan, sehingga hal itu pun membuat Tommy harus mengucek matanya ya kawan-kawan. Bahkan Saleha pun membantu untuk meniup mata Tommy. Dan di sana Dita ternyata mengawasi mereka berdua. Dita yang melihat Tommy untuk pertama kalinya benar-benar langsung curiga ya kawan-kawan. Dita mengira bahwa Tommy itu adalah Nando. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha. Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, bahkan ketika Saleha sudah masuk ke dalam rumah, saat itu Dita menemui Tommy ya kawan-kawan. Dita menyuruh Tommy untuk berhenti. Dan saat itu Dita benar-benar memperhatikan Tommy dengan sangat detail. Dita pun sangat yakin bahwa
Tommy itu adalah Nando. Ya, memang saat ini dirinya mengenakan nama Tommy dan tidak mengingat semuanya. Mungkin karena memang saat ini Nando sedang amnesia akibat mengalami kecelakaan di mall yang runtuh tersebut. Oleh karena hal itu, Dita akhirnya menceritakan hal ini kepada Ramdhani ya kawan-kawan, di mana saat itu ketika Ramdhani bangun tidur, Dita menceritakan bahwa dirinya baru saja bertemu dengan sosok laki-laki yang sangat mirip dengan Nando, tubuhnya dan juga semuanya benar-benar sangat mirip. Hanya saja laki-laki tersebut menggunakan topi dan juga masker. Ya, mungkin setelah ini Dita akan menceritakan hal ini kepada Bara atau bahkan mungkin kepada Saleha ya kawan-kawan, bahwa mungkin kemungkinan besar laki-laki bernama Tommy itu adalah Nando. Jadi laki-laki yang dikubur oleh Saleha dan juga keluarganya bisa saja itu bukanlah Nando, apalagi setelah mengetahui bahwa ada berita tentang orang yang mencuri jaket dan juga identitas orang lain yang juga menjadi korban di lokasi tersebut. Dita menganalogikan bahwa mungkin saja orang yang jaketnya dicuri itu adalah Nando. Dan mengapa orang-orang mengira bahwa jenazah itu adalah jenazah Nando? Dikarenakan memang pencuri tersebut membawa identitas Nando. Semua yang dikatakan oleh Dita itu masuk akal ya kawan-kawan, sehingga hal ini membuat Saleha akhirnya yakin, karena memang bukan hanya Saleha yang bisa merasakan kehadiran Nando, namun Pak Rahmat dan juga Bu Heni juga merasakan perasaan yang sama ketika mereka bertemu dengan Tommy. Wah, makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran ya kawan-kawan. Ya, semoga ini adalah awal dari dibongkarnya makam Nando palsu ya kawan-kawan, lalu kemudian dites DNA dan akhirnya mereka semua bisa menemukan bukti bahwa Nando itu memang masih hidup, karena orang yang dikubur oleh mereka itu bukanlah Nando yang asli, melainkan orang yang telah mencuri jaket dan juga identitas Nando. Ya, semoga dengan ini nantinya Saleha bisa semakin yakin, Saleha bisa semakin memantapkan hatinya bahwa Tommy itu adalah Nando. Nah, makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran ya kawan-kawan. Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Saleha yang akan tayang setiap hari pukul 16:45 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.